Selamat siang Bro and Sis. Saat ini kami dari tim hukum LBH PSI menuju Polres Pandan guna mendampingi klien kami, istri korban pembunuhan di Kabupaten Malang atas nama Apris Fajar Santosa yang saat ini ditangani Polres Pandan. Untuk pertama kalinya klien kami diperiksa sebagai pelapor, dan harapan LBH PSI kasus ini segera disidangkan, segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan tidak ada permainan, tidak ada ditunda dan seterusnya. Bro and Sis, LBH PSI mendapatkan kesempatan untuk mendampingi korban, yaitu istri dari Apris yang menjadi korban pembunuhan di wilayah Balekambang. LBH PSI melalui kuasa ini pada hari ini akan mendampingi klien guna diperiksa sebagai pelapor. Ini kuasa kami terima tertanggal 15 Juni. Hari ini tanggal 25 ya. Nah, klien baru akan diperiksa. Dan selain proses hukum yang ada yang saat ini diproses di Polres Pandan, kami juga mendapatkan, LBH PSI juga mendapatkan kesempatan untuk mendampingi korban, yaitu istri dari Apris, untuk meminta klarifikasi dari pihak Gojek terkait dengan tuntutan kami untuk kedua anak almarhum yang masing-masing masih 2 dan 5 tahun. Kami tunggu etikat baiknya dari Gojek. Terima kasih. Ini sudah di Polres Pandan, masih tunggu klien. Hari ini ya agendanya klien akan diperiksa atas nama Ibu Dian, jadi masih tunggu kedatangannya. Jadi hari ini tadi kami dari tim hukum LBH PSI mendampingi Ibu Dian untuk diperiksa, ya, dimintai keterangan pada hari ini, keterangan tambahan lebih tepatnya atas laporannya Bu Dian tertanggal 7 ya, tanggal 7 Juni terkait dengan pembunuhan pada suaminya yang dilakukan oleh 2 orang penumpang yang dipesan dipesan melalui aplikasi Gojek. Itu tanggal 3 kejadiannya, dan pesan dari Kepanjen dengan tujuan akhir Balekambang. Namun ya tidak sampai di tempat ya. Sudah sampai tempat ya. Ya, adanya kejadian menimpa suaminya, jadi akhirnya meninggal. Nah, ini tadi ada tanggal 25, tepatnya hari ini, penyidik meminta istri korban almarhum Apris Fajar Santosa alias Mas Budi untuk dimintai keterangan tambahan. Ya, keterangan tambahannya terkait dengan kapan komunikasi terakhir yang bersangkutan dengan suaminya, almarhum suaminya. Yang kedua terkait dengan dipesan oleh siapa, dari mana kemana tujuan akhirnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tadi keterangan yang diberikan oleh Bu Dian. Dan terkait dengan barang bukti, saat ini mobil ditahan dan ada pun barang bukti yang ditemukan atau diamankan oleh penyidik saat ini
belum dibuka. Jadi penyidik perlu untuk difoto dan ditunjukkan kepada istri korban selaku pelapor barang apa aja yang ditemukan penyidik yang sudah diamankan untuk dijadikan barang bukti di persidangan nanti. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu untuk proses hukumnya sendiri? Ada tambahan atau seperti apa? Mumpung ada teman-teman driver. Enggak ada sih Bu, ya saya harap ya kalau bisa pelaku dihukum semaksimal berat Saja. Nah, untuk terkait dengan ada nggak keluar atau apa ya masukan buat Gojek? Ini kan kejadiannya atas apa yang menimpa suami almarhum ini kan Gojek. Nah, sekiranya apa sih kira-kiranya yang mau dipertanyakan ke Gojek? kan posisi online suami saya. Itu kedepannya yang baru terus kedepannya bagaimana? Baik. Artinya kita semua tahu ya bahwa kejadian yang menimpa almarhum Mas Kipli ini kita minta untuk tidak terulang lagi lah ya, dari kuasa hukum yang mengutuk keras perbuatan seperti itu, yang perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. Dan harapan saya ke depan kami juga sudah dapat kuasa dari Budian untuk lebih tepatnya meminta klarifikasi kepada pihak Gojek bagaimana pertanggungjawabannya terhadap driver ketika menjalankan tugasnya atau menjalankan pekerjaannya mengantarkan penumpang ketika dia mengalami hal yang dialami oleh Mas Kipli. Nah, kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab Gojek ini kan sejauh apa? Karena faktanya menurut aturan ternyata teman-teman driver itu tidak dapat hak yang sama. Artinya dianggap mitra itu Gojek lepas. Yang dibolehkan mitra itu dibolehkan Gojek kepada mitra adalah menentukan harga tarif terkait masuk tol atau berhenti lama atau terkait parkiran, parkir jam kayak gitu aja lebih ke. Tapi untuk hak yang kalau dirasa pengacara itu tidak ada sih, hak yang meminta perlindungan, mendapatkan perlindungan tidak ada. Jadi lebih kepada tuntutan dan aman, minta main aman dia Gojek. Jadi Gojek itu mainnya aman, tidak mau disalahkan dalam malah yang terkesan menyoroti kesalahan kayak pelanggaran dilakukan oleh teman-teman driver ini ketika melakukan pelanggaran kayak pelecehan seksual, malah itu yang disorot. Tapi penumpangnya sendiri ketika menyerang para driver itu malah tidak ada aturan terkait itu, gitu loh. Jadi kira-kira kami juga membuka peluang bagi teman-teman driver, kira-kira berkenan enggak untuk kami dampingi untuk menyuarakan hak-haknya teman-teman driver Semalang Raya ya, dari kota diwakili sama Mas Bayu, sama dari kabupaten dari Pak Agus. Nah, kira-kira ke depan tetap kita kawal kasus ini, tapi jangan lupa dari kami tim kuasa hukum itu akan menuntut hak terkait dengan bagaimana masa depan kedua anak dari Mas Kipli. Itu kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman driver. Ya, terima kasih Ibu penasihat hukum. Jadi menurut saya pendampingan hukum ini penting karena ini kalau bagi kami di Malang ini kasus yang kedua. Meskipun banyak kasus meninggalnya mitra itu banyak, tapi yang terkait dengan kejahatan ini yang sangat memukul kami. Di kota-kota lain banyak, dan kami harapkan ini yang terakhir lah menimpa para pekerja angkutan seperti mitra-mitra atau tenaga kerja ojek online, driver online ini di Indonesia. Kita harapkan seperti itu. Terkait dengan kasus ini kami minta supaya ada penetapan pasal-pasal yang sesuai, supaya penyidik juga tidak ledor bahwasanya pasalnya A, B, C, D, E ketika sampai di P21 sampai di persidangan pun bisa disidangkan untuk mendapatkan hasil yang adil. Kita akan kawal itu semua
Dan terkait untuk aplikasi, ya itulah fakta di Indonesia atau di Republik ini, bahwasanya ketika berhadapan dengan aplikasi, inilah Bu, kami pekerja jalanan ini keputusannya itu semua satu pihak. Bahkan ketika Ibu bilang tarif tadi, mohon maaf kami koreksi, tarif itu yang menentukan mereka. Kami hanya menjalani. Tarif yang menentukan mereka, kami hanya menjalani. Bahkan ketika terjadi kasus-kasus seperti ekses kematian seperti itu, lepas tangan dengan tameng kemitraan, dan itu yang perlu dikoreksi oleh semua pihak dan kemitraan itu seperti apa. Terima kasih. Itu pendapat kami. Mungkin dari Kabupaten Bapak. Terima kasih. Untuk melengkapi aja ya, tambahan. Jadi kami berharap pihak aplikasi ini tolong perhatikan serius, jadi selamatkan nyawa kami. Selamatkan nyawa kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya apa? Kesejahteraan keluarga kami juga harus diselamatkan. Yang kedua, secara tidak langsung keamanan driver harus dijaga juga. Artinya apa? Harus ada poin tersendiri untuk pihak pemesan atau penumpang, harus foto selfie bersamaan dengan KTP juga harus diikutkan. Kemudian call center dari pihak aplikasi harus bisa dihubungi dengan cepat, responnya harus ada. Jadi karena apa? Seluruh pengemudi saya ini adalah ujung tombak dari perusahaan dan keluarga kami. Jadi mengenai kesejahteraan dan yang saya sebut tadi masalah keselamatan pengemudi harus diperhatikan dengan baik. Terima kasih. Ya kurang lebih ya seperti itu. Ya kalau langkah untuk, karena kebetulan selain perkara hukum yang saat ini ditangani sama Polres Panjen ini, dari klien juga memberikan kita kuasa, lebih tepatnya untuk urusan agar kami menghadap dan meminta klarifikasi seperti apa pendapat Gojek terkait dengan kematiannya almarhum Mas Kipli ini. Jadi terkesan Gojek ini lepas tangan, karena memang faktanya menurut aturan yang ada di sini, ketentuan penggunaan aplikasi Gojek untuk mitra tertanggal 1 Mei 2023, isinya kalau menurut kuasa hukum itu membebankan. Artinya Gojek cuma mencari keuntungan aja. Teman-teman di sini driver itu dianggap sebagai mitra, artinya menentukan sendiri pendapatannya, tapi faktanya tidak seperti itu ya. Nah, haknya tidak diberikan dan kewajibannya juga kurang ya. Faktanya yang dibahas dalam aturan itu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan seorang driver, tapi tidak ada penekanan untuk bagaimana apabila pengguna aplikasi itu melakukan kejahatan ya, termasuk yang yang menimpa saudara kita Kipli ini gitu loh. Jadi ketika mati itu bukan kelalaiannya dia, bukan kesalahannya dia. Nah itu seperti apa kan gitu. Nah kalau memang berkenan teman-teman dari driver Gojek ini, kalau berkenan kami dengan senang hati mau mendampingi tanpa biaya. Kami akan upayakan baik secara hukum apapun akan kami lakukan langkah itu. Kami cuma minta dukungan kalau memang bersedia setiap perwakilan dari kota Malang Raya ini diwakili masing-masing setidaknya 3 orang atau 2 orang perwakilan dari kota, kabupaten sama Batu. Kami minta 3 perwakilan memberikan kami kuasa untuk melakukan upaya hukum kepada Gojek. Kurang lebih seperti itu bahasakan. Ya. Cukup. Tidak apa-apa ya. Maaf, mungkin teman-teman sudah tahu untuk mempertegas hukumnya Pasal apa? yang mau dikenakan tuntutan. Yang terkait masalah ini. Iya, terkait dengan almarhum. Kalau tidak tahu pasalnya, nanti cari Google aja ya. Kurang lebih 340. Nah, karena ini yang terbaru. Ya ini berarti.
Marisa. Jadi BAP-nya, di BAP-nya ya, untuk kasusnya Mas Kipli itu pasal, ya, sangkaan pasalnya 340 sub 338 dan atau pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP sehubungan dengan adanya laporan itu tadi. Jadi kurang lebih pasal yang dikenakan pada kedua pelaku pembunuh almarhum ini adalah pasal 340, 338 sama 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 ya. Minta juga untuk pasalnya kan pembunuhan berencana ya, 340 Ya. ya. Jadi barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, jadi pidananya bisa pidana mati, penjara seumur hidup, dan juga paling lama 20 tahun. Yang paling berat 340. Kurang lebih seperti yang disangkakan pada Sambo CS. Ya. Mungkin ada lagi yang ditanya, Kak? Tapi harapan kami driver ini ya, Ya. artinya biar tidak terulang kejahatan yang seperti Ya. ini ya. Paling tidak semaksimal mungkin efek jerah itu. Paling gak mau ada dibeli yang lain. Ya. Artinya yang tadi saya sampaikan itu lebih kepada semua terkait keamanan, kenyamanan dan apapun itu diatur hanya dua itu tadi, hak dan kewajiban. Jadi ini lebih kepada teman-teman meminta haknya ya, haknya ketika menjalankan tugas sebagai driver Gojek itu hak kami apa aja. Nah kita keberatan dengan hak yang sekarang Ya, karena memang sudah melindungi. Yang dicari itu malah kesalahan ketika melakukan pelanggaran, pelecehan kayak gitu-gitu. Jadi ya kurang lebih kalau kesimpulannya lebih melindungi customer sih, ya penumpang daripada driver sih kalau bahasa aturannya. Betul. Jadi yang bahasa Jawanya ya diabotik itu penumpang, driver nggak mau tahu dia. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Ya silakan. Ini Bu, saya ada usulan sedikit. Kalau sementara ini kan ya driver selalu ditekan untuk vermuk gitu ya. Nah, ini untuk customer bila perlu bisa dicantumkan untuk profil orangnya itu yang memesan itu. Jadi kita tahu kalau kita nanti kita screenshot, kita share ke grup kan tahu orangnya, fotonya seperti apa yang pesan kan gitu. Ya, artinya begini Pak, yang saya maksud itu kalau kita dampingi itu semua kami mintakan, termasuk makanya lebih kepada apa sih yang menjadi keluhan, apa yang minta menjadi haknya, kayak ibaratnya tuntutannya apa sih dari teman-teman yang ngalamin, yang nggak mau lah kejadian terulang, Mas Kipli ini terulang, lebih kepada kita manut apa yang mau disuarakan teman-teman, beritahu kita akan bawa aspirasi itu. Gitu loh. Sampai sini ada cukup? Ada yang lain? Cukup ya. Terima kasih banyak ya. Oh iya, ini untuk Gojeknya biar untuk istri almarhum Mas Kipli hari ini juga ditandatangan untuk Gojek, urusan Gojek ini. Ya ditandatangan dulu sama ibu dia. Sudah ya, kurang lebih kalau namanya kuasa itu kan tidak mungkin kami uraikan, tapi yang di sini yang kita terapkan itu terkait dengan aturan ketentuan penggunaan aplikasi Gojek untuk mitra. Ini aturannya tertanggal 1 Mei 2023 angka 15.4 huruf G tentang hak kewajiban para pihak. Para pihak itu artinya dari pihak Gojek dengan para mitra, yaitu teman-teman driver. Ya. Jadi kalau kita uraikan sini penuh ini kuasanya, bukan kuasa lagi gitu. Kuasa itu cuma membahas itu karena terlalu banyak aturan. Jadi ya
Ini kurang lebih. Kalau memang teman-teman mau, nanti akan saya siapkan kuasa perwakilan masing-masing dari kota, kabupaten, dan Batu. Kita dikuasakan masing-masing dari 3 orang sebagai perwakilan aja. Siap. Karena komunitasnya kan banyak sekali. Banyak. Ya, coba dikomunikasikan dengan teman-teman kalau memang berkenan. Ya kita tunggu kabar melalui aja. Pak Agus sama Batu tidak tahu diwakili siapa. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Teman-teman terima kasih waktunya. Sama-sama. Selamat sore buat kita semua. Sudah ya. Lain ya. Kok bisa dijelaskan tujuan dari datangnya rombongan ini ke Polres Malang ini untuk apa? Nah, ya, kebetulan hari ini kan klien kita dipanggil untuk pertama kalinya dimintai keterangan tambahan terkait dengan laporan yang sudah dilaporkan ke Polres Panjen tertanggal 7 Juni kemarin. Ya, dan lebih seperti itu. Nah, adapun keterangan tambahan yang kurang yang tadi diperiksa diminta sama penyidik unit 1 itu terkait dengan percakapan terakhir antara istrinya dengan almarhum suaminya Mas Apris Fajar Santosa itu terakhir komunikasi terakhirnya seperti apa, terus terkait dengan hasil tangkapan layar siapa pemesannya, dari mana ke mana. Nah itu kurang lebih seperti itu keterangan tambahannya. Dan kami juga mengajukan saksi namanya Mas Andri. Dari Mas Andri ini yang akan memberikan keterangan juga dari saksi dari kami yang akan menerangkan terkait dengan komunikasi beliau yang lebih tahu dulu ya informasinya. Ya. Mungkin dijelaskan sama dari klien. Sudah Ibu aja. Oh gitu. Jadi dari Mas Andri itu menerima sebelum istrinya dari kematian itu diketahui dulu sama temannya yang namanya Mas Andri. Ya, yang saat ini akan memberikan keterangan. Jadi kurang lebih ya mengetahui dulu dari siapa? Dari Mas Andri keterangan diperoleh dari Pak Arif bahwa suaminya sudah nggak ada ya, rasanya seperti itu. Dan adapun keluhan dari dari klien kami itu menanyakan terkait dengan Gojek. Nah Gojek itu secara etika tidak tahu ya dalam aturan yang ada. Ya, aturan yang disebutkan di dalam aturannya mereka, karena aturannya Gojek itu kan setiap bulan, setiap tahun itu kan diperbarui. Aturan terbarunya tertanggal 1 Mei 2023 ini dia menyatakan bahwa pelanggaran itu lebih menyorot pada driver, bukan pada penumpang. Nah artinya sekarang saya tanya teman-teman media, ketika seorang driver dalam menjalankan tugasnya terus mengalami hal demikian, diserang, dipukul, dicuri mobilnya, dibunuh, dibuang, bagaimana? Harusnya tanggung jawabnya seorang PT Gojek atau apalah, itu tanggung jawabnya seperti apa? Dan terhitung sampai hari ini klien kami cuma menerima 5 juta yang ngakunya itu adalah apa, uang apa itu? Uang? Takziah. Uang takziah. Itu bukan ke saya sih, ke keluarga yang lain. Terus lagi tiga itu baru ke saya. Ya. Jadi 2 kali ngakunya uang takziah. Ya, dari teman-teman rekan-rekan Gojek. Jadi bukan Gojeknya ya. Artinya kami minta agar ini menjadi perhatian bagi Gojek. Mungkin kami sudah dapat kuasa, kami akan menghadap, lebih tepatnya akan meminta klarifikasi terkait dengan aturan yang ada. Terus bagaimana dengan perlindungan teman-teman ketika menjalani profesinya sebagai driver di Gojek itu sendiri. Nah itu perlindungannya seperti apa? Karena memang tidak ada perlindungan baik secara ya diserang atau apa, jadi dibebaskan gitu aja. Gitu loh. Jadi di sini bahasa saya lebih kepada Gojek mengambil keuntungan tanpa memperhatikan nasib teman-teman. Ya. Dan tidak ada kesejahteraan. Uang pendapatan pun tidak seberapa ya. Ya. Itu Suarez aja. Suarez, SOARES. Suarez. Pemain bola. Dari pihak penasihat hukum mohon kepada media agar dikawal kasus ini terkait dengan ini maupun apa yang keluar dari teman-teman untuk Gojek, kurang lebih seperti itu ya. Mohon disuarakan. Siap, ya. Bu. Terima kasih banyak ya. Pak.
nomor teleponnya. 081 334 619 760. Terima kasih. Ya,